Pagi. Ya, ada bisa kami bantu? Jadi gini mas, sebelumnya saya itu kemarin ada permasalahan di bank leasing. Tapi saya itu ada keinginan mau beli motor baru, cuma dananya tuh masih kurang. Maka dari itu saya tuh tertarik mau ngajuin pembiayaan di BMT ini. Gitu. Oke, kalau dari BMT kami ini, kita tuh bisa membantu permasalahan kakaknya. Nah, tapi untuk membiayai BMT kami itu menggunakan akad murabahah. Dari kakaknya sendiri itu ingin mengajukan pembiayaan murabahah murni atau campuran. Tapi saya tuh nggak tahu mas perbedaan dari keduanya itu apa? Apa murabah murni itu apa? Murabah campuran itu apa? Apa membedakan keduanya mas? Saya jelaskan dulu ya kak. Jadi belanja murabahah murni ini adalah transaksi jual beli barang yang keuntungannya itu sudah jelas dari awal. Nah, sedangkan untuk pembiayaan murabah campuran itu merupakan gabungan dengan akad wakalah yang dimana kami sebagai Bank BMT ini itu bertindak sebagai wakil Anda dalam pembelian dan pembiayaan barang. Dari yang saya jelaskan singkat tadi, kira-kira dari kakaknya itu lebih menyukai yang mana? Mungkin saya tertarik yang murabah campuran ya mas ya. Tapi prosesnya gimana ya mas? Kira-kira ribet nggak ya? Baik, berarti Bang akan bertindak sebagai wakil Anda dalam pembelian motor. Nah, untuk itu kami akan melakukan transaksi pembelian motor dengan akad murabahah dan kemudian menjualnya kepada kakaknya dengan keuntungan yang akan disepakati oleh kami dan kakaknya dari awal. Dan untuk syarat-syarat yang perlu kakaknya bawa itu, yang pertama adalah fotokopi KTP suami istri sebagai dokumen identitas jika kakaknya sudah menikah. Kemudian informasi pendapatan atau penghasilan kakaknya. Yang ketiga, rincian pembelian motor. Kakaknya nanti akan memberikan kami rincian mengenai motor yang ingin kakaknya beli, termasuk merek, model, dan harganya. Terus mengisi formulir pengajuan yang akan kami sediakan dari bank untuk kakaknya isi, dan mohon diperhatikan untuk disegerakan untuk mengisinya. Dan yang terakhir itu adalah dokumen tambahan seperti fotokopi kartu keluarga 1 kali, BPKB, dan STNK. Bisa saya bantu? Pagi mbak, jadi gini, kemarin saya tuh berniat untuk mengajukan pembiayaan murabah. Nah, saat ini saya sudah membawakan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Ini dokumennya. Baik, saya terima untuk dokumen pembiayaan murabah. Ini mungkin saya akan memeriksa dulu kelengkapan untuk dokumen ini. Yes. Nah, untuk dokumennya ini udah lengkap ya. Mungkin untuk proses selanjutnya akan saya masukkan ke dalam sistem untuk proses persetujuan untuk beberapa hari ke depan dari pihak kami, dari kepala cabang akan melakukan survei langsung ke rumah kakak yang akan saya informasikan melalui email. Kak, saya adalah kepala cabang untuk pengajuan pembiayaan murabahah campuran Anda telah disetujui. Oh baik, terima kasih mas. Kira-kira selanjutnya saya harus ngapain ya mas ya? Janjian pembiayaan dan jadwal pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan. Beberapa syarat dan ketentuan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, jangka waktu. Kami telah menyetujui jangka waktu pembiayaan selama 5 tahun. Yang kedua, harga jual. Harga jual mobil akan mencakup harga beli mobil serta keuntungan yang disepakati. Yang ketiga, angsuran bulanan. Anda akan membayar angsuran bulanan sebesar 5 juta mulai bulan depan. Yang keempat, biaya keterlambatan. Mohon diperhatikan bahwa ada biaya keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2% dari jumlah angsuran jika Anda terlambat. Jadi gitu ya mas, oke saya mengerti. Terus untuk pencairan dan langkah selanjutnya itu gimana ya mas ya? Sebagai bukti persetujuan atas pembiayaan murabahah, silakan Anda tanda tangan di bawah ini. Iya mas, terima kasih. Proses pencairan silakan ke bagian teller ya Mbak. Terima kasih atas kepercayaan kepada BNT.
dijelaskan tadi, kita buat jurnal sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk akun kendaraan di debit sebesar 30 juta, kemudian untuk di kreditnya ada utang pembiayaan sebesar 30 juta. Kemudian untuk jurnal yang selanjutnya yaitu ada utang pembiayaan di debit sebesar 5 juta, kemudian ada kas di kredit sebesar 5 juta. Nah, untuk jurnal yang berikutnya yaitu ada biaya keterlambatan di debit sebesar 100.000, kemudian untuk utang keterlambatannya yaitu di kredit sebesar 100.000. Nah, 100.000 ini diperoleh dari 2% dikali dengan biaya angsurannya yaitu sebesar 5 juta, jadi 2% dikali dengan 5 juta hasilnya sama dengan 100.000. A few moments later.